Selamat pagi Bapak Profesor Astawa dan selamat pagi kepada seluruh teman-teman kelas 5B MBP. Saya harap pada hari ini semua dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 7 terkait dengan pengendalian pembelian dan stok, dan juga saya akan memberikan pengimplementasiannya atau contoh nyatanya di industri. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nimade Siska Partini dari nomor absen 10. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja presentasi akan saya mulai. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan bagaimana pengendalian operasional, penerimaan, dan juga pengeluaran material. Yang pertama terkait dengan pengendalian operasional penerimaan material. Baik, seperti yang kita ketahui, penerimaan persediaan material adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Adanya persediaan material dapat bersumber dari pembelian barang, penerimaan bonus, dan juga retur. Baik, di dalam mengendalikan operasional penerimaan barang yang masuk, suatu perusahaan membuat sebuah kebijakan ataupun prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik dan juga dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penerimaan barang yang diterapkan oleh Discovery Kartika Plaza Hotel sebagai pengendalian operasional yang bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan dan juga memudahkan staf untuk bertindak dalam menangani penerimaan barang. Baik, bagian receiving merupakan bagian yang menangani setiap barang yang masuk di Discovery Kartika Plaza Hotel. Ketika barang tiba, bagian receiving wajib membuat sebuah laporan penerimaan barang sebagai barang bukti bahwa pihak receiving benar-benar telah menerima barang tersebut. Baik, setelah itu bagian receiving akan melakukan pemeriksaan barang untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari hotel dari segi kualitas dan juga kuantitas, dan tentunya sudah disetujui pengambilannya oleh pihak yang berwenang. Baik, setelah adanya kepastian bahwa barang tersebut benar-benar terkait dengan pembeliannya, maka bagian receiving akan melakukan pengecekan barang secara fisik, pengecekan terhadap dokumen yang dibawa oleh pengirim, dan juga dokumen yang dibuat secara internal. Setelah melakukan penerimaan barang, maka bagian receiving akan melakukan update penerimaan barang pada kartu stok perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian operasional pengeluaran material. Baik, pengeluaran material merupakan suatu proses menyalurkan dan juga mendistribusikan material yang sudah ada dalam persediaan gudang kepada setiap unit atau bagian yang ada di perusahaan. Pada umumnya, pengeluaran persediaan bersumber dari adanya penjualan, pemberian bonus, retur pembelian, dan juga pembelian barang. Sama halnya seperti penerimaan barang, proses pengeluaran material juga memerlukan suatu prosedur untuk mengendalikan setiap pengeluaran yang terjadi. Baik, di sini saya mengambil contoh prosedur pengeluaran barang yang diterapkan oleh Discovery Kartika Plaza Hotel. Pengeluaran barang dari gudang dapat dilaksanakan apabila setiap departemen terkait telah menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dan tentunya telah disetujui oleh masing-masing dari head of department terkait. Nah, setelah itu bagian store atau gudang akan memeriksa dokumen yang diberikan seperti surat jalan, deliver order, memo retur pembelian, dan lain sebagainya. Nah, jika pihak gudang telah menerima dokumen untuk pengeluaran barang tersebut, maka barang dapat dikeluarkan dari gudang. Baik, pada saat pengeluaran barang, pihak gudang akan melakukan update kartu stok barang untuk memudahkan staf gudang dalam melakukan pengawasan dan juga pengontrolan terhadap jumlah barang ataupun posisi stok barang setiap adanya pengeluaran barang di gudang. Baik, yang selanjutnya ialah poin kedua yang akan saya bahas terkait dengan perhitungan dan juga pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi, umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan juga mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan agar sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Pada umumnya, pengendalian biaya di hotel dilakukan dengan metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity.
Metode EOQ merupakan suatu metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah persediaan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total menjadi minimum. Rumus perhitungan dari EOQ yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat 2SD per PI, di mana keterangannya S merupakan biaya pemesanan tiap kali pesan, D merupakan jumlah kebutuhan periode tertentu, P merupakan harga beli per unit, dan I merupakan biaya penyimpanan per unit. Di sini saya mengambil contoh nyata dari salah satu kegiatan pengendalian barang di Discovery Kartika Plaza Hotel. Pada event tahun baru nanti, hotel ini akan membutuhkan red wine sebanyak 1000 botol dengan harga 280.000 per botol, dan biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebanyak 30.000. Jika biaya penyimpanan sebesar 20% dari nilai rata-rata, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus EOQ yang tadi, jumlah pembelian yang optimal adalah sebanyak 48 buah. Hasil tersebut didapatkan dengan mengalihkan 2 dikali biaya pemesanan yaitu 30.000 dikali jumlah kebutuhan periode tertentu yaitu 1.200 buah, kemudian dibagi dengan harga per botol yaitu 280.000 dikali biaya penyimpanan per botol yaitu 20%. Maka hasil yang didapatkan ialah 48 buah. Jadi jumlah pemberian paling ekonomis adalah pada saat pembelian sebanyak 48 botol red wine. Baik, selanjutnya poin terakhir yang akan saya bahas yaitu terkait dengan pengendalian personalia. Pengendalian personalia adalah serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atas pengadaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Di dalam sebuah hotel, bagian personalia atau Human Resource Department juga berfungsi di dalam perekrutan karyawan, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, penempatan jenjang karir, hingga pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran utama hotel. Baik, salah satu contoh nyata yang akan saya ambil yaitu proses rekrutmen dan juga selection dengan menggunakan People Analytics System di Discovery Kartika Plaza Hotel. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, perekrutan karyawan di hotel dilakukan oleh Human Resource Department, yaitu di mana proses seleksi dilakukan berdasarkan pada data karyawan yang dimiliki hotel pada saat ini. Selanjutnya, pihak Human Resource Department akan membandingkan data dari calon pegawai dengan pegawai yang sudah lama bekerja di hotel. Contohnya, untuk menghandle event tahun baru nanti, Discovery Kartika Plaza Hotel akan mengadakan New Year Eve Party, di mana akan membuat suatu dinner megah dan juga pesta kembang api. Dengan adanya event ini, hotel tentunya akan mengadakan perekrutan daily worker di bagian food and beverage service dengan kualifikasi, memiliki pengalaman di bidang pelayanan makanan, dan juga dapat berbahasa Inggris dengan sangat baik dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang food and beverage service. Baik, persyaratan tersebut dibuat karena pegawai yang telah bekerja di Kartika Plaza dengan kemampuan bahasa Inggris dan pengalaman pelayanan yang memuaskan memiliki kinerja yang sangat baik. Sehingga dengan menerapkan People Analytics ini, bagian perekrutan karyawan oleh bagian personalia akan menjadi lebih efektif dan juga efisien dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih profesional. Baik, itu dia presentasi dari saya terkait dengan 3 poin penting dari materi bab 7. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.